Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saria dari kelas MN23N. Bersama teman-teman saya, ada Ania Suyuni, Evilia Nurfadilah, dan Resa Felisa akan menjelaskan mengenai mengelola sumber data. Berikut adalah karakteristik dari data transaksi yang sudah diberikan. Ada 5 aspek yang kita analisis. Yang pertama pada aspek fokus, data transaksi ini menganalisis perilaku pembelian pelanggan. Kemudian berdasarkan jenis datanya, datanya bersifat kuantitatif dan terstruktur karena berisi angka-angka dan nominal. Sedangkan pada skala datanya di sini berupa rasio karena bisa dibandingkan. Kemudian untuk kinerjanya tinggi dan mudah diakses. Sedangkan menurut biaya operasionalnya di sini rendah hingga sedang, tergantung pada volume transaksi dan beban server. Selanjutnya karakteristik data dari media sosial yang diberikan, fokusnya yaitu menilai sentimen pelanggan terhadap produk atau layanan, kemudian berdasarkan jenis data, kualitatif dan tidak terstruktur, sedangkan menurut skala data yaitu bersifat nominal, karena klasifikasinya berdasarkan kategori positif, negatif, atau netral. Berdasarkan kinerjanya, baik untuk volume besar terutama dengan Spark Real Time Processing, dan untuk biaya operasionalnya di sini sedang hingga tinggi, infrastruktur besar, penyimpanan besar, dan pemrosesan juga paralel. Selanjutnya, saya Evilia Nurfadilah akan menjelaskan tentang perbandingan DBMS dan Hadoop. Dari segi aspek, jenis data DBMS itu lebih terstruktur atau tabel relasional. Kalau Hadoop itu semua jenis data terstruktur atau tidak terstruktur. Dari skala data, kalau DBMS itu dari data kecil sampai sedang, sedangkan Hadoop data besar atau big data. Untuk kecepatan akses, cepat untuk query spesifik. Kalau Hadoop lebih lambat atau batch processing bisa real time dengan Spark. Untuk fleksibilitas, dari DBMS sendiri kurang fleksibel untuk teks bebas. Sedangkan Hadoop sangat fleksibel untuk berbagai jenis data. Kalau dari segi aspek kesesuaian data, DBMS cocok untuk transaksi harian, sedangkan Hadoop cocok untuk data sosial atau data besar. Jadi untuk skema data transaksi untuk DBMS, di slide ini ditampilkan contoh skema data transaksi yang dirancang untuk disimpan dalam sistem database management system atau DBMS seperti MySQL atau PostgreSQL. Setiap baris memiliki satu transaksi penjualan data yang dicatat meliputi transaksi ID sebagai identitas unik dari masing-masing transaksi, kemudian tanggal transaksi dilakukan, lalu nama pelanggan yang melakukan pembelian, kemudian produk yang dibeli, jumlah unit produk yang dibeli, harga satuan dari produk tersebut, dan total harga yang merupakan hasil perkalian jumlah dengan harga satuan. Struktur data ini bersifat terstruktur dan relasional sehingga sangat cocok untuk disimpan dalam DBMS. Dengan struktur seperti ini, kita bisa melakukan berbagai analisis seperti total penjualan per produk, performa pelanggan, hingga tren harian transaksi dengan efisien dan akurat. Skema ini juga memungkinkan untuk dilakukan normalisasi menjadi beberapa tabel, seperti tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel transaksi untuk meminimalkan redundasi data. Selanjutnya, saya Nisroni akan menjelaskan tentang skema pemrosesan data sosial dan langkah-langkah pemrosesan. Untuk data sosial, pendekatannya sedikit berbeda. Kita mengambil data dari media sosial dalam format JSON atau teks, lalu disimpan di HDFS untuk diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, di sini ada komentar pengguna media sosial yang menyatakan pendapatnya tentang produk. Komentar seperti ini bisa dianalisis untuk menggali opini publik atau sentimen konsumen.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemrosesan. Pertama, kita ambil data dari media sosial menggunakan API atau teknik crawling. Setelah itu, data disimpan ke dalam Hadoop HDFS. Kemudian, data diproses menggunakan framework seperti MapReduce atau Spark. Langkah yang keempat ini sebenarnya merupakan kelanjutan atau pengulangan dari sebelumnya, yaitu pemrosesan data dengan menggunakan MapReduce atau Spark yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya yang dimana ini tuh buat ngolah data transaksi dan data sosial. Kemudian pendekatan terbaiknya itu pakai model hybrid dan data transaksi ini diproses pakai DBMS kayak MySQL atau PostgreSQL karena datanya itu kecil-kecil dan sedang dan strukturnya itu rapih. Kemudian sedangkan data sosial yang biasanya gede dan acak-acakan mending pakai Hadoop yang bisa jalan bareng gitu, Hive dan Spark-nya. Nah, dua sumber data ini nanti digabungin biar hasilnya itu dari hasil analisisnya itu lebih lengkap gitu buat bantu ambil keputusan. Nah, alasannya karena gabungan ini tuh efisien, scalable, terus buat data itu gede dan cocok banget sama kebutuhan bisnis yang butuh analisis dari sisi angka atau kuantitatif dan cerita di balik kualitatif. Nah, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, eh, kalau perusahaan retail mau benar-benar ngerti pelanggannya, mereka itu nggak bisa cuma ngandelin satu jenis data aja gitu. Jadi harus gabungin dua pendekatan gitu dari mulai data transaksi yang dimana dianalisis pakai DBMS kayak MySQL yang karena datanya itu rapih dan terstruktur gitu. Kemudian sementara komentar dari media sosial yang datanya gede dan acak-acakan itu biasanya diproses pakai Hadoop. Nah, kalau dua data ini digabung dan dianalisis bareng, nanti hasilnya itu bakal lebih akurat dan bikin perusahaan bisa ngambil keputusan yang lebih cepat dan sesuai sama kebutuhan pelanggan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.